selanjutnya, yaitu di sini distribusi probabilitas dapat kita kerjakan dengan tabel distribusi, tabel fungsi, dan grafik distribusi. Oke, contoh soalnya adalah pada percobaan melempar 3 koin sekaligus. Berarti di sini yang diketahui ada 3 koin. 3 koin sekaligus bersama-sama. Pada percobaan melempar 3 koin sekaligus bersama-sama, variabel acak dalam percobaan adalah banyaknya kejadian muncul sisi gambar. Sini muncul sisi gambar. Oke, yang diminta yang A tabelnya, tabel distribusi probabilitas ya. Yang B tabel fungsinya probabilitas. Yang C grafiknya, grafik distribusi. Oke, langkah pertama yang kita kerjakan, kita harus mencari sampelnya terlebih dahulu. Jadi ada berapa kemungkinan dalam melempar 3 koin itu akan ada berapa kejadian. Oke, kita bikin pohon dulu, yang mana kalau koin itu ada angka dan ada gambar. Ada angka dan ada gambar. Ini koin pertama. Oke, karena koinnya ada 3, berarti kita bikin pohon. Koin yang kedua juga sama, berarti kan ada angka, ada gambar. Ada angka, ada gambar. Karena 3, berarti kita bikin lagi satu lagi pohonnya, yaitu koin yang ketiga. Koin 3 pun ada angka, ada gambar. Ada angka, ada gambar. Ada angka, ada gambar. Dan ada angka juga ada gambar. Oke, sekarang kita tarik ya. Angka, angka, angka. Maka di sini kita bisa tulis A, A, A. Yang ini berarti A, A, G. A, A, G. Yang ini A, G, A. A, G, A. Ini A, G, G. A, G, G. Yang ini G, A, A. Yang ini G, A, G. Ini G, G, A. Yang ini G, G, G. Begini ya. Oke. Ada berapa ruang sampelnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nanti ruang sampelnya itu ada 8. Oke, yang diminta yang A adalah tabel distribusi probabilitas. Oke, tabel distribusi probabilitas itu isinya apa sih? Oke, kita bikin tabel. Yang pertama ini peristiwa yang mungkin terjadi. Peristiwa yang mungkin terjadi. Oke. Peristiwa yang mungkin terjadi itu isinya siapa? Ini. Sampelnya ini. Berarti yang mungkin terjadi bisa aja A, ya kan? Bisa juga A, G. Bisa juga yang keluar A, G, A lanjut. A, G, G lanjut. G, A. Terus G, A, G. G, G, A. Satu lagi G, G, G. Peristiwa yang mungkin terjadi. Selanjutnya yang di bawahnya lagi kita isi. Yang diminta adalah tadi muncul sisi gambar. Berarti banyaknya sisi gambar.
Oke, kita lihat dari peristiwa yang terjadi itu yang keluar sisi gambar ada berapa. Oke, ini angka, berarti tidak ada gambar, maka nilainya 0. Angka gambar, gambarnya 1. Angka gambar angka, gambarnya 1. Gambarnya 2. Gambarnya 1. Gambarnya 2. Gambarnya 2. Ini gambarnya 3. Oke. Dah, yang A sudah tabel distribusi probabilitasnya. Sekarang yang B. Yang B itu tabel fungsi probabilitas. Oke. Di dalam tabel fungsi probabilitas, Ibu misalkan sebagai nilai X, yaitu X-nya itu adalah banyaknya kejadian muncul sisi gambar. Oke. Sini X-nya itu tadi merupakan banyaknya sisi kejadian muncul sisi gambar. Oke, kita bikin tabelnya ya, tabel fungsi probabilitasnya. Berarti di sini ada nilai X-nya, yaitu banyaknya kejadian muncul sisi gambar. Di sini kalau kita lihat nilainya hanya 0, 1, 2, dan 3 ya. Ini 3 nih. Tuh, oke. Jadi X di sini kita tulis 0, 1, 2, 3. Tabel fungsi probabilitas, berarti kita nyari PX-nya atau peluangnya, fungsi probabilitas. Yang namanya peluang berarti nilai kejadian yang sering muncul dibagi dengan keseluruhan sampelnya atau ruang sampelnya. Nah, di sini ruang sampelnya tadi ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi peristiwa yang mungkin terjadi itu ada 8. Dan kejadian yang sering munculnya ada 0, 1, 2, dan 3. Kejadian muncul sisi gambarnya. Nah, berarti di sini kita lihat dari tabel distribusi probabilitas. Yang tidak muncul gambar sama sekali itu ada berapa? Hanya ada 1. Oke ya, ini ya. Oke, hanya ada 1 ya. Berarti di sini 1/8. Satunya ini dari banyaknya kejadian muncul sisi gambar, karena sisi gambar yang muncul sisi gambar ini tidak ada hanya 1, maka di sininya 1. 8-nya ini dari keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Nah, oke, yang bernilai 1 atau yang gambarnya hanya ada 1. 1 di sini kan hanya 1, 2, 3. Berarti di sini 3/8. Yang gambarnya 2, 1, 2, 3. Berarti di sini juga 3/8. Yang gambarnya ketiga-tiganya gambar. Nih. Oke. 1 ya. Berarti di sini 1/8. Kalau kita jumlahkan, dia akan menghasilkan 1. Kalau menghasilkan 1, berarti fungsi tersebut benar merupakan fungsi probabilitas. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 1, 8. 8 bagi 8 adalah 1. Oke, berarti ini benar ya. Ini merupakan fungsi probabilitas. Nilainya tidak ada yang kurang dari sama dengan 0. Semuanya lebih dari sama dengan 0, dan pada saat dijumlahkan dia bernilai 1. Itu adalah syarat pada fungsi probabilitas. Yang C-nya yaitu kita buat grafik fungsi probabilitas. Oke, yang C itu adalah grafik fungsi probabilitas.
Oke, grafik fungsi probabilitas. Berarti di sini kita bikin seperti ini, biasa kalau bikin grafik. Yang ini merupakan nilai X, yaitu banyaknya muncul sisi gambar tadi nih. Yang ini merupakan PX-nya atau probabilitasnya. Oke, X-nya itu nilainya 0, 1, 2, dan 3. Probabilitasnya nilainya 1/8 sama 3/8. Oke, kita bikin grafiknya garis lurus aja. 0 ke 1/8 berarti ini ya, ini garisnya. 1 ke 3/8 ini ya. Oke, ini 2 ke 3/8. 3 ke 1/8. Oke, kalau kita mau tarik garis, berarti jadinya seperti ini. Oke, ini adalah grafik fungsi probabilitas. Oke, lanjut contoh selanjutnya.